Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika anak Adam mati, ketika manusia wafat, meninggal, maka terputus amal semua kecuali yang 3 perkara. Alhamdulillah, nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mulai kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, khatib berwasiat dan mengajak untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena bekal yang paling baik adalah takwa. Tentu dengan takwa ini kita akan mendapatkan nilai, kita akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa akan mendapatkan tiket kita untuk memasukkan dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa waktu terus berjalan bergantian, dan alhamdulillah kita di saat ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan Januari di tahun 2026. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dihantarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia, tidak sedikit saudara kita yang tidak bisa menikmati Jumat sekarang. Banyak saudara-saudara kita
yang tidak bisa menikmati ibadah Jumat di hari ini. Maka oleh karena itu sepantasnya lah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia hidup di dunia tiada lain yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan waktu menjadikan dan bahwasanya sangat menghormati kepada waktu, sehingga Allah mengawali dengan huruf qasam di dalam ayat-ayatnya, membuktikan bahwa betapa pentingnya waktu. Kita kenal dengan wal laili, demi malam, wan nahari, was subhi, wal fajr. Dan yang paling masyhur di antara kita adalah wal asri, demi waktu. Waktu ini adalah batasan di mana hidup kita di dunia ini. Waktu ini adalah jangka waktu kita, sampai di mana hidup kita, sampai di mana amal-amal kebaikan kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia juga melalui proses atau melalui waktu. Di mana kita sebelum diciptakannya kita sebagai manusia, Allah menciptakan ruh untuk kita. Di mana ruh ini adalah sebagai ciptaan yang luar biasa. Sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad atau sebelum ruh dimasukkan ke dalam rahim, ini adalah melalui proses yang luar biasa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ruh ke dalam rahim atau ke dalam jasad, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Kata Allah, apakah engkau yakin dan percaya bahwa aku ini adalah Rabbmu? Maka seluruh ruh menjawab, bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dari kalimat ini bahwasanya kita sebagai manusia yang sekarang, setelah proses dari ruh masuk ke rahim, ditiupkannya ruh ke dalam rahim, proses berjalan, waktu pun berjalan, lahirlah manusia dari masa bayi pindah ke masa anak-anak, dari anak-anak pindah ke masa remaja, remaja ke dewasa, dewasa ke tua, tua akhirnya Allah mencabut ajalnya. Oleh karena itu, disinilah kita harus berpikir bahwasanya begitu panjangnya proses perbuatan kita sebagai manusia dengan bermacam-macam proses. Kita lahir ke dunia ini adalah manusia yang sempurna, makhluk yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai manusia dijadikan sebagai hamba yang luar biasa, yaitu makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka dengan proses ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tiada lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu seperti garis lurus yang berjalan terus ke depan, tidak pernah kembali. Hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat, Jumat depan kita juga melaksanakan hari Jumat, dan Jumat kemarin kita melaksanakan ibadah Jumat. Tapi setiap waktunya akan berbeda. Jumat sekarang bukan Jumat yang kemarin, Jumat besok bukan Jumat yang sekarang. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu akan berjalan, tidak akan bisa kembali. Kita sebagai orang tua rasanya pengen kita menjadi anak-anak lagi. Sebagai anak-anak rasanya pengen menjadi bayi lagi. Itu tentu tidak akan bisa kita seperti itu.
Oleh karena itu semakin kita bertambah usia kita, tetapi semakin berkurang jatah umur kita. Semakin bertambah usia kita, akan berkurang kenikmatan kita. Dulu kita ketika masa anak-anak, tidak ada yang namanya masuk angin, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek. Beranjak usia remaja, dewasa, bahkan tua, sekarang kita merasakan sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit lemah. Kenapa? Karena Allah telah mengurangi jatah umur kita. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup kita penuh makna dan penuh manfaat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu jangan takut mati. Karena mati akan menghampiri kepada kita. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan bertemu dengan mati. Tapi takutlah hidup setelah mati. Kenapa? Karena hidup di dunia masih bisa kita mencari. Tetapi hidup setelah mati tidak bisa yang akan kita cari. Hanya mengandalkan amal-amal kebaikan ketika hidup saat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan takut mati, tapi takutlah hidup setelah mati. Hadirin sidang Jumat yang kedua, adapun pesan yang kedua dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, harus berani hidup. Tidak boleh minta mati. Karena Allah menciptakan kita dalam kehidupan ini, tidak ada yang meminta dan tidak ada yang menginginkan. Allah menciptakan kita ke dunia dalam keadaan hidup. Tentu ini adalah tantangan dan ujian kepada kita, di mana di dunia ini penuh tantangan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita siap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut hidup. Jalanilah dengan sesukamu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun pesan yang ketiga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangan lupa mati. Karena yang namanya hidup pasti akan mati. Kenapa jangan lupa mati? Karena ini adalah merupakan sunnatullah. Di mana ada kehidupan, pasti ada kematian. Kenapa? Silahkan kalian untuk mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai cucunya, bahkan mencintai hartanya. Karena sewaktu-waktu yang kita cintai itu akan berpisah. Maka siap-siaplah untuk berpisah dengan mereka. Atau mungkin yang lebih duluan kita, lalu kita mengantarkan mereka. Atau mungkin yang lebih duluan mereka yang mengantarkan kita. Maka ketika kita mengantarkan saudara kita ke alam kubur, ini adalah sebagai pelajaran untuk kita, bahwasanya ketika kita punya mata dan melihat dan merasakan, ketika saudara kita meninggal dimandikan, mungkin suatu saat kita yang akan dimandikan. Ketika melihat saudara kita dihantarkan ke kuburan, mungkin suatu saat kita yang akan dihantarkan. Dan ketika saudara kita dimasukkan ke alam kubur, mungkin suatu saat kita yang akan masuk ke alam kubur. Karena ini adalah pelajaran bagi kita sebagai makhluk hidup. Tentu kita akan terus belajar dan belajar. Kita tidak akan abadi, kita tidak akan kekal. Hanya Allah lah yang mempunyai dan memiliki kekekalan dan keabadian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika manusia mati, masuk ke alam barzah, rohnya hidup, dipertanggungjawabkanlah di sana. Apa yang diperbuat oleh kita ketika roh masih berada di dalam jasad. Ketika kita sebelum masuk,
ke alam marjah, ke alam kubur. Apakah yang dikerjakan oleh kita ibadah atau kemaksiatan, atau mungkin kita hanya leha-leha saja, tidak memikirkan bahwa kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggerakkan dua kaki kita, tidak akan menggerakkan jasad kita sebelum kita mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajullu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta arba'atun hisab. Anna umrihi fima abna. Umur adalah waktu kita, di mana hidup kita di dunia ini, dari sejak kita lahir sampai kita dimasukkan ke alam kubur. Ini waktu yang begitu panjang. Tetapi kalau waktu itu digunakan untuk ibadah, waktu itu digunakan untuk berbuat kebaikan, maka kita akan merasakan di alam kubur nanti begitu nikmatnya alam kubur, yaitu dengan nikmatnya kubur. Dan sebaliknya, ketika di dunianya kita tidak mementingkan ibadah, bahkan lebih kita mementingkan kepada nafsu, kepada ego, kepada keinginan sendiri, bahkan lupa akan kewajiban, lupa dengan ibadah, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan azab kubur, siksa kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, yaitu sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Igtanim khamsa qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ingat sehat, jaga sehat sebelum datang sakit. Jaga hidup sebelum datang mati. Karena kenapa? Kalau setelah kita mati, kalau kita sudah masuk ke alam kubur, maka tidak ada satupun kita amal ibadah yang akan kita laksanakan. Maka tidak akan bisa lagi kita menambah amal-amal kebaikan. Cukup sampai di situ ketika Allah sudah mencabut ruh kita di dalam jasad. Tidak bisa lagi kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan karena Allah sudah hentikan. Kita tidak bisa menawar, diawalkan atau diakhirkan. Kalau sudah pada titiknya kita berjumpa dengan Allah, dengan ajal, maka saat itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ketika anak Adam mati, ketika manusia wafat, meninggal, maka terputus amal semua kecuali yang 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah kaitan kita dengan keikhlasan kita, di mana kita bisa membantu orang dan kita bisa menjadikan sabilillah atau kita berinfak di jalan Allah dengan harta-harta kita yang saat ini kita punya, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Mimma razaqnakum, sebagian rizki kita infakkan, sebagian rizki kita sedekahkan. Maka itulah yang akan menemani kita dan yang akan menolong kita dikala kita ditanya dan dipertanggungjawabkan di alam kubur nanti. Lalu yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita banyak ilmu yang kita miliki, banyak ilmu yang kita dapatkan, lalu ilmu-ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam keseharian kita. Tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala-pahala kebaikan, karena kita beramal sesuai dengan ilmunya. Makanya ketika beramal tanpa ilmu, bagaikan pohon tidak berbuah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, yaitu mempunyai anak yang soleh yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Maka berbahagialah mereka yang mempunyai investasi yang 3 ini. Punya harta disedekahkan, punya ilmu dimanfaatkan, punya anak diajarkan untuk mengenal Allah sehingga takut kepada Allah dan terus berbakti kepada orang tuanya, dan ketika meninggalnya didoakan oleh anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peristiwa, dengan sejarah, dengan kisah ini, kaitan dengan waktu, bisa memotivasi kepada kita yang tadinya kita malas menjadi semangat, yang tadinya bodoh
terus belajar menjadi pintar dan benar, sehingga kita hidup ini tidak akan rugi, sebagaimana firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini adalah hidupnya rugi, kecuali orang yang beriman, yang selalu memberikan nasihat dengan kebaikan dan juga kesabaran. Ini adalah tantangan untuk kita semua, bahwasanya hidup kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kekar sekarang menjadi lemah, yang dulu lemah kekar akhirnya lemah meninggal juga. Maka kaitan mati tidak ada kata muda, tidak ada kata tua, tidak ada kata anak. Kalau sudah saatnya, maka siapkanlah hidup kita demi kematian, dan siapkanlah hidup kita setelah mati dengan beramal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikra akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.